Pagi itu udara masih terasa segar, langit berwarna biru pucat dengan awan tipis berarak pelan. Jalanan sudah mulai ramai, suara klakson bersahut-sahutan, orang-orang berjalan terburu-buru menuju tempat kerja, anak-anak berlarian dengan seragam sekolah, sementara deru kendaraan saling berpacu menambah hiruk-pikuk suasana. Aku sendiri berjalan cepat sambil sesekali menatap layar ponsel, mengecek jam dan notifikasi yang masuk. Ada rapat penting yang harus kuhadiri, dan aku sudah agak terlambat. Langkah kakiku semakin cepat, pikiranku hanya fokus pada bagaimana caranya tiba tepat waktu. Namun di tengah keramaian itu, pandanganku terhenti pada satu pemandangan yang membuat jantungku berdetak lebih cepat. Seorang nenek tua berdiri di tepi jalan, tubuhnya bungkuk, tangannya bergetar sambil memegang tongkat kayu yang tampak sudah usang. Matanya tampak kebingungan, seperti sedang berusaha menyeberang, tapi arus kendaraan begitu padat. Sesekali ia melangkah pelan ke depan, lalu mundur lagi, ragu-ragu. Kendaraan lewat dengan cepat, membuatnya terkejut dan hampir kehilangan keseimbangan. Orang-orang di sekitar hanya melirik sekilas lalu melanjutkan perjalanan masing-masing. Tak ada yang benar-benar berhenti untuk membantu. Aku menahan napas. Dalam hati muncul dilema. Jika aku berhenti, aku pasti akan semakin terlambat, mungkin dimarahi atasan, mungkin kehilangan kesempatan penting. Tapi bayangan nenek itu, dengan tubuh ringkihnya di hadapan jalan besar yang padat, membuat kakiku seolah tak bisa melangkah lebih jauh. Entah dari mana perasaan itu datang, tapi ada sesuatu yang mendesakku untuk menolongnya. Aku menutup ponsel, menghela napas panjang, lalu melangkah mendekat. "Bu, mau menyeberang ya?" tanyaku sambil tersenyum ramah. Suaraku agak keras agar bisa terdengar di tengah kebisingan kendaraan. Nenek itu menoleh perlahan. Tatapan matanya menusuk, dalam, seakan mampu menembus ke dalam diriku. Aku sempat merinding, tapi segera kusir perasaan itu. Wajahnya penuh keriput, rambutnya putih berantakan ditiup angin. Ia tidak menjawab dengan kata-kata, hanya mengangguk kecil. Bibirnya bergetar seperti hendak berkata sesuatu, tapi yang keluar hanya helaan napas berat. Aku menoleh ke jalan. Kendaraan melintas tanpa henti. Dengan satu tangan ku genggam tongkat nenek itu, tangan lainnya terangkat memberi tanda pada kendaraan untuk berhenti. Anehnya, beberapa pengendara yang biasanya sulit peduli, kali ini benar-benar melambat dan memberi ruang. Aku melangkah pelan, setengah menuntun setengah menopang tubuh nenek itu yang terasa begitu ringan, seakan tak ada daging di tulangnya. Suara deru kendaraan di sekitar terasa menggelegar di telinga, tapi langkah kami terus berlanjut, selangkah demi selangkah. Aku bisa merasakan genggaman tangannya yang dingin namun kuat, seperti ada tenaga yang aneh di dalamnya. Aku tak ingin berpikir macam-macam, mungkin itu hanya karena usianya yang sudah sangat tua. Beberapa saat kemudian, akhirnya kami sampai di seberang dengan selamat. Aku melepaskan napas lega, sementara nenek itu berhenti sejenak, menatapku tanpa berkedip. "Terima kasih, Nak," ucapnya lirih. Suaranya serak, namun ada getaran aneh yang membuat bulu kuduku berdiri. "Kebaikanmu hari ini tidak akan sia-sia." Aku terdiam. Kata-katanya begitu dalam, seolah bukan sekadar ucapan terima kasih biasa. Namun aku mencoba menanggapinya dengan santai. "Tidak apa-apa, Bu. Semua orang pasti mau menolong, hanya kebetulan saya yang melihat." Nenek itu tersenyum samar, sebuah senyuman yang membuat wajah tuanya tampak penuh rahasia. Aku hendak berpamitan, tapi tiba-tiba tangannya meraih tanganku erat sekali. Cengkeramannya kuat, jauh lebih kuat daripada yang kupikirkan untuk seorang wanita setua dia. Aku terkejut, nyaris tidak bisa menarik tanganku.
Dari genggamannya itu, ia menyelipkan sebuah benda kecil ke telapak tanganku. Ketika kuperhatikan, itu adalah sebuah kalung tua dengan liontin bundar, terbuat dari logam kusam yang tak kukenal. Ada ukiran aneh di permukaannya, simbol yang belum pernah kulihat sebelumnya. Nak, katanya lagi, matanya menatapku begitu dalam, ingatlah, kebaikan sekecil apapun akan kembali padamu dengan cara yang tak pernah kau sangka. Aku terpaku, tidak tahu harus berkata apa. Kalung itu terasa dingin, seolah memancarkan energi yang membuat jantungku berdegup lebih kencang. Aku ingin menolak, ingin mengembalikannya, tapi nenek itu sudah melepaskan tanganku dan berbalik, berjalan perlahan dengan tongkatnya. Langkahnya gontai, namun entah kenapa, aku merasa seperti melihat sesuatu yang berbeda. Punggungnya tampak begitu tegak sejenak, lalu kembali membungkuk. Mungkin hanya penglihatanku yang salah. Aku berdiri mematung, memandangi kalung itu, memikirkan kata-katanya yang aneh. Kebaikanmu tidak akan sia-sia. Suara itu terus terngiang-ngiang di kepalaku. Belum sempat aku memanggilnya kembali, sosok nenek itu sudah menghilang di tengah keramaian. Aku mencoba mencari, menoleh ke kanan-kiri, melangkah beberapa meter untuk memastikan, tapi tidak kutemukan bayangannya sama sekali. Padahal jalannya ramai dan terbuka, mustahil seseorang bisa lenyap begitu saja. Aku merasakan hawa dingin menyusup ke tubuhku, bercampur dengan kebingungan dan rasa penasaran. Aku menatap kembali kalung tua di tanganku, berusaha memahami apa arti dari semua ini. Yang jelas, hatiku mengatakan bahwa pertemuan dengan nenek tadi bukanlah pertemuan biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang menunggu di balik semua ini. Dan aku sama sekali tidak tahu bahwa sejak saat itu, hidupku tak akan pernah lagi sama. Hari itu setelah bertemu dengan nenek tua misterius di jalan, aku berusaha mengalihkan pikiranku kembali ke kesibukan sehari-hari. Namun, kalung tua yang diberikannya seakan menolak untuk diabaikan. Aku memasukkannya ke dalam saku jaket, berharap bisa melupakannya, tapi rasanya kalung itu justru semakin berat. Setiap langkahku seakan diikuti dengan getaran halus yang berasal dari benda itu. Aku masih mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa itu hanyalah kebetulan. Nenek itu mungkin orang tua biasa yang kebetulan saja punya kalung aneh, dan mungkin ia memberikannya sebagai bentuk rasa terima kasih. Tetapi tatapan matanya, genggaman tangannya, dan kata-kata terakhirnya terus menghantui pikiranku. Sore harinya, aku pulang lebih cepat dari biasanya. Rasanya hari itu terlalu panjang, pikiranku penuh dengan bayangan nenek itu. Di kamar, aku mengeluarkan kalung tersebut dari saku. Aku menaruhnya di meja, lalu menatapnya cukup lama. Liontin bundarnya terbuat dari logam kusam, entah perunggu atau tembaga yang sudah sangat tua. Di permukaannya terukir simbol-simbol yang terlihat asing. Bentuknya seperti lingkaran yang saling bertaut, dengan garis kecil yang melingkar ke dalam. Anehnya, meskipun terlihat usang, ukiran itu masih begitu jelas, seolah baru saja dibuat. Aku memutuskan untuk mengenakannya, hanya sekadar mencoba. Begitu kalung itu menyentuh kulitku, hawa dingin menjalar di leher hingga ke punggung. Aku bergidik, hampir melepaskannya kembali. Namun entah mengapa, dalam beberapa detik rasa dingin itu berubah menjadi hangat. Rasanya seperti ada sesuatu yang melindungi, menenangkan, dan mengisi tubuhku dengan energi yang tak bisa kujelaskan. Keesokan harinya, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Saat aku berjalan menuju halte, seorang pengendara motor hampir menabrakku karena ia menerobos lampu merah. Aku sudah yakin tubuhku akan terpental, tapi entah bagaimana, motor itu seolah berhenti tepat di depan wajahku. Si pengendara terkejut,
wajahnya pucat. Astaga, Mas, maaf banget. Saya nggak tahu kenapa bisa ngerem pas banget di sini. Padahal tadi rem saya agak blong. Aku juga tidak kalah terkejut. Kalau dipikir logika, rem blong tidak mungkin bisa berhenti sedekat itu tanpa menabrakku. Aku menoleh sekilas ke kalung yang tergantung di leherku. Rasanya jantungku berdebar semakin kencang. Apakah ini ada hubungannya? Hari itu, kejadian aneh lainnya juga menimpaku. Saat makan siang di warung, aku mendapati dompetku hanya berisi beberapa lembar uang kecil. Padahal aku sudah menghitung, seharusnya tidak cukup untuk membayar makanan. Namun ketika hendak menyerahkan uang itu, pemilik warung tersenyum, "Pas banget, Mas. Uangnya sesuai kok." Aku menatap lembaran uang di tanganku, jumlahnya memang terlihat tidak berubah, tapi cara wanita itu menerimanya seolah memang cukup. Aku hanya bisa mengangguk dan pergi, meski kebingungan terus menyelimuti benakku. Sejak saat itu, aku mulai memperhatikan detail kecil di sekitarku. Orang-orang yang biasanya bersikap acuh, tiba-tiba menjadi ramah. Satpam kantor yang jarang menyapaku, kini selalu tersenyum dan membuka pintu untukku. Seorang rekan kerja yang biasanya bersaing ketat denganku, tiba-tiba menawarkan bantuan tanpa diminta. Bahkan di jalan, pengendara memberi jalan padaku seolah aku punya kuasa yang tidak terlihat. Aku tidak tahu harus merasa senang atau takut. Semua ini terasa terlalu kebetulan untuk bisa dianggap biasa. Dan kalung itu, setiap kali ku pegang, selalu terasa hangat seolah hidup. Malam itu, aku memimpikan sesuatu yang aneh. Dalam mimpi, aku berada di jalanan yang sepi, hanya diterangi lampu jalan yang temaram. Dari kejauhan, aku melihat sosok nenek itu. Ia berdiri di tengah jalan, masih dengan tongkat kayu dan tubuh bungkuknya. Aku mendekat, tapi tiba-tiba pandanganku kabur. Ketika kembali jelas, nenek itu sudah berubah. Tubuhnya tegak, rambut putihnya berkilau, wajahnya tampak muda dan bercahaya. Ia menatapku dengan senyum lembut, tapi mata itu sama, mata yang dalam dan penuh rahasia. Aku sudah bilang, suaranya bergema, bukan hanya terdengar oleh telinga, tapi juga oleh hatiku. Kebaikan kecil tidak pernah sia-sia. Aku ingin bertanya, siapa dia sebenarnya? Apa maksud semua ini? Tapi sebelum sempat berbicara, aku terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhku. Napasku tersengal, jantungku berdegup kencang. Aku meraba leherku, kalung itu masih tergantung di sana, terasa hangat. Pikiranku kacau. Apakah itu hanya mimpi? Atau pertanda? Mengapa aku merasa seolah-olah mimpi itu lebih nyata daripada kenyataan? Hari-hari berikutnya, kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi. Suatu kali, aku hampir tertimpa papan reklame yang jatuh karena angin kencang. Namun papan itu berhenti tepat sebelum menyentuh kepalaku, seakan ada tangan tak terlihat yang menahannya. Orang-orang di sekitar menjerit, beberapa bahkan lari, tapi aku hanya berdiri mematung dengan kalung yang terasa panas di leherku. Di sisi lain, rezekiku juga terasa aneh. Uang yang biasanya pas-pasan, tiba-tiba terasa cukup untuk kebutuhan. Setiap kali aku dalam kesulitan, selalu ada saja jalan keluar yang muncul begitu saja. Aku semakin penasaran. Semua ini pasti ada hubungannya dengan nenek misterius itu. Kata-katanya bukan sekadar ucapan biasa. Dan kalung ini jelas bukan benda biasa. Namun yang membuatku semakin bingung adalah perasaan aneh yang mulai muncul. Setiap kali aku menolong orang, meski hal kecil, aku selalu merasa ada energi hangat yang mengalir ke dalam tubuhku.
Seperti saat aku membantu seorang anak kecil yang kehilangan mainannya di taman, atau ketika aku menolong tetangga membawa belanjaan berat. Setiap kebaikan yang kulakukan, sekecil apapun, seolah memperkuat sesuatu di dalam diriku. Aku mulai bertanya-tanya, apakah ini kebetulan, ataukah aku sedang menjalani sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar hidup biasa? Dan satu pertanyaan yang semakin mengganggu pikiranku adalah, siapa sebenarnya nenek itu? Sejak kejadian-kejadian aneh itu, hari-hariku terasa berbeda. Aku mulai terbiasa dengan hal-hal kecil yang tak bisa dijelaskan logika. Tetapi di balik itu semua, ada rasa cemas yang semakin hari semakin kuat. Bagaimana jika semua ini bukan pertanda baik? Bagaimana jika kalung yang kubawa bukanlah berkah, melainkan kutukan? Pagi itu aku berangkat lebih awal, berharap bisa menenangkan diri di kantor sebelum orang lain datang. Namun sesampainya di jalan raya, sebuah kejadian kembali membuatku tertegun. Seorang anak kecil berlari menyeberang, mengejar bola plastik yang meluncur ke tengah jalan. Sebuah mobil melaju kencang dari arah berlawanan. Orang-orang di sekitar berteriak panik. Aku tanpa berpikir panjang langsung berlari, tubuhku bergerak lebih cepat dari biasanya. Aku berhasil menarik anak itu sebelum mobil melintas, dan anehnya, meski mobil itu begitu dekat, aku tidak merasa angin kencang sedikitpun. Seolah ada dinding tak kasat mata yang melindungi kami. Si ibu yang panik langsung memeluk anaknya dan berulang kali berterima kasih padaku. Aku hanya mengangguk, mataku menoleh ke arah kalung di leherku. Rasanya semakin jelas, benda ini bukan sekadar kalung. Ia memiliki sesuatu yang bisa menunda, bahkan mungkin mengubah kejadian. Sepanjang hari pikiranku kacau. Setiap detik aku merasa diawasi. Tidak hanya oleh orang di sekitarku, tapi oleh sesuatu yang tak terlihat. Saat sore menjelang, aku memutuskan untuk mencari tahu. Aku tidak bisa lagi berpura-pura bahwa ini semua hanya kebetulan. Aku mulai dari kalung itu. Kutarik liontinnya lebih dekat ke cahaya lampu meja. Ukiran-ukiran di permukaannya terlihat semakin jelas. Bentuk lingkaran yang saling bertaut, lalu ada simbol kecil seperti mata di tengahnya. Aku mencoba mencari di internet, menelusuri simbol itu. Hasil pencarian acak muncul, sebagian besar tentang mitologi kuno, perlindungan spiritual, dan legenda nenek-nenek penjaga jalan. Tapi tidak ada yang benar-benar cocok dengan ukiran di kalungku. Namun ada satu artikel yang membuat darahku dingin. Artikel itu menceritakan tentang sebuah legenda urban yang dipercaya di beberapa daerah, sosok nenek misterius yang sering muncul di persimpangan jalan. Ia akan menguji hati orang yang ditemuinya. Konon katanya, orang yang menolongnya akan mendapat berkah yang tak terduga, sementara mereka yang mengabaikannya bisa mendapat nasib buruk. Wajah nenek itu selalu berbeda-beda menurut cerita, tapi satu hal yang sama. Tatapannya selalu dalam, dan ia selalu meninggalkan sesuatu, benda kecil yang membawa pengaruh besar bagi orang yang menerimanya. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Cerita itu terasa terlalu mirip dengan apa yang kualami. Apakah mungkin nenek yang kutolong itu adalah sosok dalam legenda itu? Pikiranku semakin dipenuhi tanda tanya. Aku ingin mencari orang yang mungkin mengenalnya. Esoknya, aku kembali ke lokasi tempat aku menolongnya. Aku berdiri lama di tepi jalan, memperhatikan setiap orang tua yang lewat, berharap salah satunya adalah nenek itu. Namun tak seorang pun yang mirip dengannya. Seorang bapak penjual gorengan yang lapaknya tidak jauh dari sana menatapku penasaran. "Mas, lagi nyari siapa?" Tanyanya ramah. Aku mendekat, lalu bertanya, "Pak, kemarin saya lihat ada seorang nenek-nenek di sini. Tubuhnya bungkuk, jalannya pakai tongkat,
rambutnya putih semua. Apa Bapak sering lihat beliau? Wajah Bapak itu berubah. Matanya melebar sebentar, lalu ia menggeleng pelan. Nenek-nenek bungkuk? Saya sudah lama jualan di sini, Mas. Kalau ada nenek begitu, pasti saya tahu. Tapi, saya nggak pernah lihat. Malah banyak orang bilang di sini memang kadang suka ada penampakan nenek tua yang nyebrang jalan. Aku terdiam, darahku berdesir. Penampakan? Tanyaku dengan suara yang sedikit serak. Iya, Mas, jawabnya sambil menurunkan suaranya. Katanya kalau ada yang nolong, hidupnya jadi lancar. Tapi kalau pura-pura nggak lihat, bisa celaka. Itu cuma cerita orang-orang sih. Saya sendiri nggak pernah ngalamin. Aku mengangguk pelan, meski dalam hati terasa semakin kacau. Aku benar-benar melihat dan menolong nenek itu. Ia bukan sekadar cerita atau gosip. Tapi mengapa orang lain tidak pernah melihatnya? Malam itu, mimpi aneh kembali datang. Aku berada di sebuah lorong panjang, gelap, hanya diterangi cahaya samar dari kejauhan. Suara langkah kakiku bergema, dan tiba-tiba terdengar suara tongkat menghentak di lantai. Ok, tok, tok. Semakin lama semakin dekat. Aku melihat sosok nenek itu muncul dari ujung lorong. Tubuhnya bungkuk, tongkatnya menuntunnya berjalan perlahan. Namun kali ini wajahnya berubah-ubah setiap kali aku berkedip. Kadang wajah tua penuh keriput, kadang wajah muda bercahaya, kadang wajah asing yang tak kukenal. Aku ingin lari, tapi kakiku seakan tertancap di lantai. Ketika akhirnya ia berdiri tepat di hadapanku, nenek itu menatapku dengan mata tajam. Kalau kau ingin tahu siapa aku, katanya dengan suara yang bergema, jangan berhenti berbuat baik. Kebaikanmu adalah kunci. Aku terbangun dengan napas terengah, tubuh basah oleh keringat. Kalung di leherku terasa panas, seolah baru saja ditempa api. Aku memegangnya erat, mencoba menenangkan diri. Namun di dalam hati, aku tahu satu hal, semakin jauh aku melangkah, semakin aku terjerat dalam sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar pertemuan di jalan. Dan aku harus menemukan jawabannya sebelum semuanya terlambat. Sejak malam mimpi aneh itu, aku semakin yakin bahwa nenek misterius yang kutolong bukanlah manusia biasa. Tatapannya, kata-katanya, hingga kalung yang diberikannya, semuanya terasa terlalu nyata untuk dianggap kebetulan. Namun, semakin aku mencoba mencari tahu, semakin aku merasa seolah sedang ditarik ke dalam sebuah rahasia besar yang tak terjelaskan. Hari-hariku kini dipenuhi rasa penasaran bercampur dengan kecemasan. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil di sekelilingku. Kalung itu semakin sering terasa hangat, bahkan kadang berdenyut seperti jantung, terutama ketika aku berada dalam situasi yang berkaitan dengan pilihan moral. Suatu siang, ketika aku berjalan pulang melewati sebuah gang sempit, aku mendengar suara rintihan. Ternyata ada seorang kakek terjatuh, terjebak di antara tumpukan kardus yang ia bawa. Orang-orang yang lewat hanya melirik sebentar lalu berlalu. Hatiku berdebar. Aku tahu aku sedang diuji lagi. Aku segera menolong kakek itu, membantu mengangkat kardus-kardusnya. Anehnya, begitu aku melakukannya, kalung di leherku terasa panas seolah menyala. Kakek itu menatapku dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, Nak. Tidak banyak orang yang masih peduli. Aku hanya tersenyum, namun dalam hati aku tahu, ada sesuatu yang lebih besar di balik setiap kebaikan kecil yang kulakukan. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk lebih serius mencari tahu tentang kalung ini. Aku membawa foto liontin ke seorang kenalan lama,
seorang dosen sejarah yang terkenal menguasai simbol-simbol kuno. Namanya Pak Surya. Saat pertama kali melihat foto kalung itu, wajahnya langsung berubah. "Dari mana kau dapat ini?" tanyanya dengan nada serius. "Dari seorang nenek tua," jawabku jujur. "Aku menolongnya menyeberang jalan, lalu dia memberikannya kepadaku." Pak Surya menghela napas panjang, lalu menatapku tajam. "Simbol ini tidak sembarangan. Ini mirip dengan simbol yang ada dalam catatan kuno, dipercaya sebagai tanda penjaga jalan. Dalam beberapa budaya, ada keyakinan bahwa roh-roh tertentu menjaga persimpangan atau jalan ramai. Mereka menguji manusia, apakah kita peduli atau acuh. Simbol ini adalah lambang pengikat, semacam kontrak tak terlihat." Aku tercekat. "Kontrak? Maksud Bapak?" Pak Surya menatapku lama sebelum menjawab. "Jika kau benar-benar mendapatkannya dari sosok itu, berarti kau sudah masuk ke dalam ujian. Hidupmu akan berubah. Bisa jadi berkah, bisa jadi beban, tergantung pilihanmu." Aku terdiam, sulit berkata apa-apa. Kata-katanya seolah menegaskan semua yang sudah kualami. Malam itu, aku duduk lama di kamar, menatap kalung yang kini terasa lebih berat dari sebelumnya. Apakah benar aku sudah terikat kontrak? Apakah semua kejadian aneh yang kualami hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar? Pikiran itu terus berputar hingga aku kembali terlelap. Dan seperti yang sudah kuduga, mimpi aneh datang lagi. Aku berada di tengah jalan besar yang sunyi. Lampu jalan padam, hanya ada cahaya bulan. Dari kejauhan, aku melihat nenek itu berdiri. Kali ini tubuhnya tegak, tidak bungkuk. Rambut putihnya tergerai, wajahnya bersinar lembut. Ia melangkah mendekat tanpa tongkat, matanya menatapku dengan penuh wibawa. "Sudah kau rasakan, bukan?" Suaranya menggema di dalam kepalaku. "Kebaikanmu memanggil kekuatan. Kalung itu hanya pengingat, bukan sumber. Sumbernya ada di dalam hatimu." Aku ingin bertanya siapa sebenarnya dia. Namun sebelum sempat bicara, nenek itu mendekat, menempelkan jari telunjuknya ke dadaku. Seketika aku merasa tubuhku diliputi cahaya hangat. Bayangan kejadian-kejadian aneh yang kualami berkelebat di pikiranku. Lalu aku mendengar suaranya lagi. "Kebaikanmu akan diuji. Jangan berhenti, meski dunia menutup mata. Ingatlah, aku hanya muncul pada mereka yang dipilih." Aku terbangun dengan tubuh gemetar. Kalung itu kini bersinar samar dalam kegelapan kamar, seperti menegaskan bahwa semua yang kualami bukan sekadar mimpi. Esoknya, aku mencoba menceritakan sedikit pada seorang teman dekat, Raka. Namun ia malah tertawa. "Ah, kamu terlalu banyak nonton film, kali. Mana ada nenek gaib yang kasih kalung segala." Aku ikut tertawa kecil, meski hatiku tidak. Aku tahu apa yang kualami nyata. Namun, justru malam itu sebuah peristiwa membuatku semakin yakin. Saat pulang larut, aku melihat seorang pria mabuk hampir menabrak seorang ibu yang menggendong bayi di trotoar. Aku refleks berlari, menarik si ibu ke pinggir. Pria mabuk itu hanya lewat sambil tertawa, tanpa menyadari betapa ia nyaris mencelakai orang lain. Si ibu menangis, memeluk bayinya erat, lalu menatapku penuh syukur. Aku tidak sempat berkata apa-apa, karena tiba-tiba, dari seberang jalan, aku melihat sosok nenek itu. Ia berdiri diam, menatapku sambil tersenyum. Lalu perlahan, ia menghilang begitu saja. Aku terpaku. Kali ini aku tidak sedang bermimpi.
ia benar-benar muncul di dunia nyata, meski hanya sesaat. Sejak saat itu, aku tahu identitas nenek itu sudah semakin jelas. Ia bukan sekadar orang tua yang kutolong di jalan. Ia adalah penjaga. Entah malaikat, entah roh leluhur, entah sesuatu yang lebih tinggi, aku tidak tahu. Tapi satu hal pasti, aku sudah masuk ke dalam dunia yang tak bisa lagi kuabaikan. Dan kalung ini adalah kuncinya. Sejak aku melihat sosok nenek itu muncul nyata di seberang jalan lalu menghilang begitu saja, tidurku semakin gelisah. Aku mulai merasa bahwa kehadirannya bukan sekadar pengingat, tapi sebuah tanda bahwa aku akan menghadapi sesuatu yang jauh lebih berat. Kalung yang ia berikan terasa semakin sering panas, terutama ketika aku berada di dekat orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Seakan benda itu tahu, lebih dulu dariku, kapan aku harus bertindak. Malam itu, angin berhembus kencang, hujan turun deras. Aku duduk di kamar, menatap kilatan petir dari balik jendela. Pikiranku kacau. Aku tahu aku harus bersiap untuk sesuatu, tapi aku tidak tahu apa. Tiba-tiba, lampu kamar berkedip lalu padam. Gelap menyelimuti. Dalam kegelapan itu, kalung di leherku berpendar samar, cukup untuk memberi cahaya kecil. Dan di tengah suara hujan dan angin, aku mendengar suara yang sudah sangat familiar, suara langkah tongkat, tok, tok, tok. Aku menoleh, dan di sudut kamar, aku melihat nenek itu. Kali ini ia tidak lagi bungkuk. Tubuhnya tegap, wajahnya memancarkan wibawa, matanya bercahaya. Ia tidak memegang tongkat, tapi tangannya terulur seolah ingin menuntunku. Aku sudah bilang padamu, katanya pelan, suaranya bergema, kebaikanmu adalah kunci. Namun kebaikan juga akan diuji, dan ujianmu baru saja dimulai. Aku berdiri, tubuhku bergetar. Siapa sebenarnya kau? Mengapa memilihku? Tanyaku terbata. Nenek itu tersenyum samar. Aku adalah penjaga. Di banyak tempat aku dipanggil dengan nama berbeda. Ada yang menyebutku leluhur, ada yang menyebutku roh jalan, ada pula yang melihatku sebagai malaikat. Tapi bagiku, aku hanyalah pengingat. Aku memilihmu karena hatimu berhenti sejenak untuk menolong, ketika orang lain memilih berjalan terus. Aku tercekat. Kata-katanya menusuk. Sederhana sekali alasannya, tapi terasa begitu dalam. Tapi kenapa aku? Tanyaku lagi, aku orang biasa. Aku bahkan sering mementingkan diriku sendiri. Aku bukan orang suci. Ia mendekat, menyentuh kalung di leherku. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang kubutuhkan bukan kesempurnaan, tapi keberanian. Kalung itu akan mengikatmu pada kebaikan, namun juga akan membawamu pada ujian. Jika kau berhenti berbuat baik, kalung itu akan menjadi beban. Jika kau terus melangkah, ia akan menjadi pelindung. Aku menelan ludah, mencoba mencerna kata-katanya. Ujian seperti apa? Nenek itu menatapku dalam. Ada saatnya kau harus memilih, menolong meski itu berisiko besar. Bahkan ketika semua orang berkata jangan. Itulah ujian sejati, apakah kau tetap peduli ketika peduli berarti kehilangan sesuatu yang berharga. Tiba-tiba angin bertiup kencang, membuat tirai jendela berkibar. Aku menutup mata sejenak, dan ketika kubuka kembali, nenek itu sudah menghilang. Hanya kalung di leherku yang kini terasa berdenyut keras, seakan menyatu dengan detak jantungku. Beberapa hari kemudian, ujianku benar-benar datang. Aku baru saja keluar dari kantor ketika melihat kerumunan orang di ujung jalan. Semakin dekat, aku mendengar teriakan.
Ada seorang pemuda yang terlihat putus asa berdiri di atas jembatan penyeberangan. Orang-orang hanya menonton dari bawah, sebagian merekam dengan ponsel, sebagian lagi berteriak menyuruhnya turun. Tapi tidak ada satupun yang benar-benar berani mendekat. Hatiku langsung berdegup kencang. Kalungku terasa panas, begitu panas hingga kulit leherku nyaris terbakar. Aku tahu, inilah ujian yang dimaksud. Aku harus melangkah. Tanpa pikir panjang, aku naik ke jembatan. Orang-orang menatapku, beberapa mencoba menahanku, tapi aku terus berjalan. Pemuda itu menoleh dengan mata merah, penuh air mata. "Jangan mendekat," teriaknya, tubuhnya gemetar di tepi pagar. Aku mengangkat kedua tanganku, berusaha menenangkan. "Aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya ingin bicara." "Tidak ada gunanya," teriaknya lagi. "Hidupku hancur. Tidak ada yang peduli." Aku menelan ludah. Kalung di leherku bergetar, seolah mendorongku untuk bicara dari hati. "Aku peduli," ucapku lirih tapi tegas. "Kalau tidak, aku tidak akan ada di sini. Kau bilang hidupmu hancur, tapi apa kau tahu, aku juga pernah merasa begitu. Dan aku bertahan. Bukan karena aku kuat, tapi karena aku percaya ada orang yang masih membutuhkan kebaikanku." Pemuda itu terdiam, tangisnya pecah. Aku mendekat pelan, langkah demi langkah. "Kau tidak sendirian. Aku di sini. Aku mau mendengarkanmu, kalau kau mau percaya." Air matanya jatuh deras, tubuhnya goyah. Saat ia hampir kehilangan keseimbangan, aku meraih tangannya. Genggamannya lemah, tapi aku menariknya kuat-kuat. Orang-orang di bawah bersorak lega. Aku berhasil menurunkannya, memeluknya erat. Saat itu juga, kalungku berdenyut keras, memancarkan panas yang menyebar ke seluruh tubuh. Anehnya, bukan hanya aku yang merasakannya. Pemuda itu menatapku dengan mata melebar, seolah ia juga merasakan energi hangat itu. "Terima kasih," bisiknya dengan suara serak. Aku terdiam, hanya bisa menatapnya. Dalam hati aku tahu, inilah ujian yang dimaksud nenek itu. Dan aku baru saja melewatinya. Malamnya, saat aku berjalan sendirian pulang, aku kembali melihat sosok nenek itu di ujung jalan. Ia berdiri diam, senyumnya kali ini lebih lebar, penuh arti. Aku berhenti, menatapnya. Ia tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk, lalu perlahan menghilang di telang gelap. Aku tahu, ini belum berakhir. Masih ada rahasia besar yang belum terungkap sepenuhnya. Tapi satu hal sudah jelas, setiap langkah kebaikan akan membawaku semakin dekat pada jawabannya. Hari-hari setelah aku menolong pemuda di jembatan terasa berbeda. Seolah dunia menatapku dengan cara lain. Banyak hal yang biasanya kuanggap sepele, kini terasa penuh makna. Setiap kali aku melihat orang yang butuh pertolongan, kalung di leherku selalu bergetar halus, seperti sebuah alarm yang membimbingku. Kadang aku heran, apakah ini berkah atau beban? Namun yang pasti, aku tidak bisa lagi mengabaikannya. Suatu malam, aku pulang lebih larut dari biasanya. Jalanan sudah sepi, hanya ada suara jangkrik dan sesekali deru motor melintas. Saat melewati sebuah persimpangan gelap, aku mendengar teriakan. Cepat-cepat aku berlari menuju sumber suara. Ternyata ada seorang wanita muda yang dirampok, tasnya direbut paksa oleh dua pria bertopeng. Orang-orang yang melihat dari jauh hanya diam, memilih tidak ikut campur. Aku merasakan kalungku berdenyut begitu kencang. Jantungku pun ikut berdegup cepat.
Inilah ujian sejati yang pernah diucapkan nenek itu, menolong meski ada risiko besar. Aku bisa saja berpura-pura tidak melihat dan langsung pergi, menyelamatkan diriku sendiri. Tapi hatiku tidak bisa. Aku berlari ke arah mereka. Salah satu perampok menoleh, wajahnya keras, tangannya memegang pisau kecil. "Jangan ikut campur," bentaknya. Aku berhenti sejenak, tubuhku gemetar. Namun kalungku semakin panas, seolah mendorongku. Dengan keberanian yang entah datang dari mana, aku menerjang. Pergulatan singkat terjadi. Pisau itu nyaris mengenai lenganku, tapi entah bagaimana, aku bisa menghindar tepat waktu. Rasanya seperti ada dorongan tak kasat mata yang melindungiku. Beberapa warga akhirnya berlari mendekat setelah melihatku melawan. Kedua perampok itu kocar-kacir melarikan diri. Wanita yang tadi dirampok menangis sambil memeluk tasnya. terima kasih banyak," ucapnya berkali-kali dengan suara bergetar. Aku hanya tersenyum, mencoba menenangkan. Namun dalam hati, aku tahu peristiwa ini lebih dari sekadar kebetulan. Ketika aku melangkah pulang, di persimpangan yang sama, aku melihatnya lagi. Sosok nenek itu. Kali ini berbeda. Ia tidak lagi tampak seperti nenek tua. Wajahnya muda, bercahaya, matanya penuh ketenangan. Ia berdiri di tengah jalan, dikelilingi cahaya lembut yang membuat suasana malam terasa hangat. Aku berhenti, menatapnya dengan takjub. "Kau?" Suaraku nyaris tak keluar. Ia tersenyum. "Kau sudah melalui ujianmu. Kau memilih menolong, bahkan ketika itu berarti berisiko bagi hidupmu sendiri. Itulah kebaikan sejati." Aku melangkah mendekat. "Siapa sebenarnya kau?" tanyaku, kali ini dengan nada mantap. Ia menatapku lama, seolah menimbang. "Aku adalah penjaga jalan, pengingat bagi manusia. Aku ada di banyak tempat, dalam banyak wujud. Kadang sebagai nenek renta, kadang sebagai anak kecil, kadang sebagai sosok asing yang meminta bantuan. Tugasku sederhana, menguji hati manusia. Siapa yang peduli, siapa yang acuh. Kau adalah salah satu yang terpilih, karena hatimu tidak menutup mata." Aku terdiam, merasakan bulu kuduku berdiri. Kata-katanya membuat hatiku bergetar. "Apa artinya kalung ini?" tanyaku lagi. Ia tersenyum lembut. "Itu bukan sekadar kalung. Itu adalah pengingat. Selama kau mengenakannya, kau akan selalu diingatkan untuk berbuat baik. Ia akan melindungimu, tapi juga mengikatmu pada pilihanmu. Jika kau berhenti, ia akan menjadi beban. Jika kau terus berjalan, ia akan membawamu pada cahaya." Mataku mulai berkaca-kaca. Mengapa aku? Aku hanya orang biasa. "Nak," katanya sambil menatapku dalam, "tidak ada manusia yang benar-benar biasa. Satu kebaikan kecil bisa mengubah nasib besar. Ingatlah itu." Perlahan, tubuhnya mulai memudar, cahaya di sekitarnya semakin terang hingga menyilaukan. Aku mencoba mendekat, tapi dalam sekejap ia menghilang, meninggalkan jalanan yang kembali sunyi. Aku berdiri lama, menatap kosong ke arah tempat ia berdiri tadi. Kalung di leherku kini bersinar sebentar lalu padam, menyisakan kehangatan di dadaku. Sejak malam itu, aku tahu hidupku tidak akan pernah sama. Aku tidak lagi bisa menutup mata pada penderitaan orang lain. Setiap langkah, setiap pilihan, selalu menjadi kesempatan untuk menolong. Kalung itu masih tergantung di leherku hingga hari ini. Tidak ada yang tahu kisah di baliknya, kecuali aku sendiri.
Dan setiap kali aku melihat orang yang membutuhkan, aku mendengar suara samar yang selalu terngiang. Kebaikan sekecil apapun tidak akan pernah sia-sia. Teman-teman, kalian lihat sendiri kan? Pertemuanku dengan nenek misterius itu benar-benar di luar dugaan. Tapi aku yakin ini baru awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Menurut kalian, siapa sebenarnya nenek itu? Tuliskan tebakan kalian di kolom komentar, aku akan baca satu persatu. Jangan lupa like kalau kalian merinding seperti aku, dan subscribe sekarang juga supaya kalian tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini. Percayalah, bagian selanjutnya akan lebih mengejutkan lagi.